Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik wa ighathatik wal faraj Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man fi nahjihi intahaj wa ala al-anbiya'i wal mursalin wa alihim wa sahbihim wal malaikatil muqarrabin wa jami' ibadika salihin warhamna wa aghithna wa farij anna wal muslimin warfa'i dhika wal haraj. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus Abu Yal Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, Abu Yal Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habashi, Al-Habib Syauqi bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid, dan akhina fillah Al-Habib Abdurrahman Al-Habashi, dan para habaib lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, bukan karena mempersingkat waktu, karena memang nggak kenal. Juga insya Allah baru pertama kali bertatap muka, dan insya Allah mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat, dapat terus menjadikan kita hamba-hamba yang dapat meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Manusia itu pasti akan meninggal. Ketika ia meninggal, dia tidak akan mungkin bisa berbuat apapun kecuali memetik hasil dari apapun yang ia telah lakukan. Tidak ada satupun manusia yang hidup selama-lamanya. Dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian ini datangnya tanpa undangan. Kalau dahulu orang itu banyak meninggal setelah melalui sakit. Tapi di akhir zaman banyak orang meninggal tanpa melalui sakit. Dan itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya. Dari tanda-tanda akhir zaman yaitu yakthurul haraj. Banyaknya kematian. Sore tadi kita juga kehilangan satu senior, baik itu ketika mondok di Jawa ataupun di Hadramut. Sebelum meninggal, paginya beliau masih sempat hadir maulid. Ketika ramah tamah ikut makan, kemudian tersedak. Pulang merasa dadanya sesak. Dan subhanallah menyebabkan beliau sore meninggal. Bisa kita bayangkan, kematian ini
datangnya tanpa undangan dan tidak akan bisa ditunda oleh siapapun. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah merubah keputusannya tentang ajal, baik itu maju atau mundur, on time, tepat waktu. Jadi bukan jamnya jam karet. Acara dibilang jam 7 baru dimulai jam 8, enggak, tepat. Sedetik tidak lewat atau tidak kurang. Kita pasti mati. Pasti, tidak akan tidak. Kalau misalnya Allah memilih ada yang abadi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena alam semuanya ini diwujudkan oleh Allah karena beliau. Sehingga kalau Allah akan memilih seseorang yang akan abadi, pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah pun tetapkan kematian untuk beliau. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bahwa engkau wahai Muhammad akan merasakan kematian dan mereka pun juga akan merasakan kematian. Yang kita harus pikirkan caranya mati. Yang harus kita pikirkan caranya mati, bukan kematiannya. Kalau kematiannya mungkin sakit, mungkin kecelakaan dan lain sebagainya, tapi yang perlu kita pikirkan adalah caranya. Lah kalau kita ingin meninggal husnul khatimah, meninggal membawa Islam dan iman, kita lihat dari biografi Habibana Mahdi. Hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan dan ketaatan. Dan itu yang akan menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Nabi SAW bersabda, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan wafat, akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maaf, itu garis besarnya. Jadi garis besarnya orang akan meninggal seperti kebiasaan hidupnya. Tapi juga ada di luar itu. Contoh, Habibana Mahdi. Kebiasaan hidupnya apa? Kita semuanya mengetahui dan merasakan. Teladan. Bahkan di akhir hayatnya pun dibisikkan oleh ibunya bahwa ibunya ridho. Ini tanda bahwa beliau adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Hadirin, ketika orang tua ridho, itu sudah kunci surga dipegang. Aman sudah insya Allah dari azab dan murkanya Allah, tanpa yang lain sudah, nggak usah kita ngelihat yang lain. Ketika orang tuanya ridho, cukup. Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan apa? Kalaupun aku dibawa ibuku ke pasar dan ibuku mengatakan aku adalah budaknya dan akan dijual, aku akan diam dan akan mengiyakan. Kenapa? Baktinya kepada orang tua. Orang tuanya ridho, cukup sudah. Sehingga meninggal dalam keadaan husnul kebiasaan hidup. Ada orang kebiasaan hidupnya nggak benar, dia mabuk, teler, narkoba dan lain sebagainya. Akhir-akhirnya gimana? Overdosis. Yang dia hobi dengan balapan liar, mengganggu banyak orang, ujung-ujungnya meninggal dalam apa? Balapan, kecelakaan. Dan itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat berita tawuran antar sekolah dan yang lain sebagainya, meninggalnya dalam keadaan hal tersebut, itulah kebanyakan.
yamutul mar'u ala ma'asyah alaih. Lah beliau telah memilih, Habib Mahdi telah memilih ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu Allah mudahkan segala urusan kebaikan untuknya. Karena seorang bila diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menempati surganya, tentunya ia akan dimudahkan segala urusan amalan penghuni surga. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Seorang kalau diciptakan untuk surga, amalan penghuni surga akan dimudahkan oleh Allah untuknya. Dan itu berat. Berat sosok anak muda. Sosok anak muda dimusuhi, dicaci maki, itu untuk tetap berada di jalannya, tidak berubah, tidak turun semangatnya, malah justru semangat itu nggak gampang. Tapi itu dibuktikan oleh beliau. Tentunya lewat dukungan para guru-gurunya, baik yang ada di Indonesia, bahkan yang dekat dengan beliau Habib Umar Abdul Aziz, ataupun yang di luar Palembang dan di luar Indonesia. Akhirnya beliau tetap menjalankan kebaikan demi kebaikan sampai wafatnya. Itulah yang penting, kita harus memilih bagaimana kita wafat. Lah ketika kita wafat, tidak ada yang bakal kita terus dapatkan dari kehidupan kita kecuali tiga. Tiga ini walaupun kita sudah wafat, pahala, kemuliaan, keistimewaan akan kita dapatkan. Karena barzakh dan akhirat itu bukan daru amal, bukan tempat untuk kita beramal. Tapi barzakh dan akhirat itu daru jaza, tempat kita menerima balasan. Amalnya di dunia, balasannya ada di barzakh dan di akhirat. Kalau di dunia kita ini dar amal, kita butuh beramal. Jangan nunggu balasannya sekarang. Jangan nunggu balasannya sekarang, tapi kita nunggu balasannya nanti. Kecuali tiga. Dan ini kalau kita perhatikan tiga ini ada pada beliau. Yang pertama shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Seseorang mewakafkan masjid, musola, tanah untuk dibangun pondok pesantren dan semisalnya. Atau sedekah itu yang bentuknya manfaatnya bisa dirasakan di kemudian hari. Seperti contoh kita membelikan atau menyediakan buku, kitab, pulpen, alat tulis kepada santri, pelajar. Kita sediakan bukunya, kita sediakan pulpennya, atau kita belikan kitabnya, walaupun itu yang paling kecil dan paling murah. Manfaat dari apa yang ia dapatkan dengan penanya, bukunya atau kitabnya, walaupun bukunya hilang, ada pada dia amalnya, dan itu akan terus mengalir. Walaupun orangnya telah meninggal, apa yang ia telah berikan masih ada dan dipakai oleh orang-orang yang ada. Masjid diwakafkan, masjid masih dipakai sholat. Orang yang mewakafkan sudah nggak ada, bahkan mungkin sudah regenerasi keberapa, tapi orang tersebut tetap mendapatkan pahalanya. Lebih-lebih kalau masjid itu sangat makmur, bukan hanya digunakan sholat, tapi juga dengan kajian-kajian yang bermanfaat untuk umat dan yang lain sebagainya, terus akan dapat. Dan kita tahu sedekah ini sangat dianjurkan dan bisa menghindarkan kita dari neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah.
Hindarkan, jauhkan diri kamu daripada neraka, walaupun itu hanya dengan sebiji kurma. Artinya apa? Kita bersedekah dengan sesuatu yang kecil bisa menghindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bersedekah dengan sesuatu yang besar. Kalau kita sedekah, jangan takut nggak kembali. Karena kembalinya pasti akan lebih banyak dan lebih banyak. Mana qasamalun min sadaqah, hatta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Dan sesuai janjinya Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan dari segala apapun, baik itu uang, baik itu pakaian, baik itu makanan dan lain sebagainya, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti akan menggantikannya. Dan gantian dari Allah itu minimal 10 kali lipat dari apa yang kita keluarkan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, Allah akan membalasnya 10 semisal daripada kebaikan tersebut. Dan itu dilakukan oleh beliau, mengeluarkan uangnya, mau uang itu pribadi ataupun titipan, itu kalau tidak jujur seperti yang disampaikan tadi, itu amanat, jujur, insya Allah nggak keluar. Tapi karena kejujurannya ada di beliau dan dipercaya oleh orang, dikeluarkan oleh beliau, nggak masuk di kantongnya. Dan itu jarang untuk zaman sekarang. Kita dikasih duit suruh berbagi, ya mungkin kita berbagi, tapi kita akan berikan sebagian, yang lain yang kita akan ambil. Seperti yang ada kalau kita proposal, kita ngajukan proposal, kita minta 50 juta, kira-kira datangnya ke kita berapa? Datangnya ke kita berapa? Bisa 30 juta, bisa 20 juta, mintanya 50, datangnya 2, kemana yang 30? Bahasa umumnya itu disunat. Tahu disunat ya? Sunat dipotong. Lewat sini dipotong, lewat sini dipotong, lewat sini dipotong, habis tinggal 20 juta. Tapi beliau enggak memotongnya sama sekali. Dan itu pun ditambahkan dengan uang yang dia miliki. Ini pahalanya terus akan berlanjut walaupun sudah wafat setahun yang lalu, tapi tetap nggak akan berkurang sedikit pun. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Dan ada pada beliau ilmu yang bermanfaat. Lah, ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang disimpan. Ibarat pakaian hanya mengisi lemari, tapi beliau amalkan. Beliau amalkan, dan yang mendapatkan ilmu daripada beliau pun mengamalkan kepada yang lain. Dan ini tentunya guru-gurunya akan mendapatkan lebih besar. Kalau kita paham MLM, itu kan yang di atas, ketika yang di bawah semakin banyak, yang di atas akan semakin besar dapatnya. Walaupun kalau MLM itu kan sedikit mendolimi yang di bawah. Kalau ini nggak ada mendolimi, mendapatkannya persis sama. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat diamalkan untuk pribadinya, dicaci dia nggak membalas cacian, dimusuhi dia tidak membalas memusuhi, diamalkan ilmunya, kemudian mengamalkan, mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Lah, ilmu yang manfaat ini tidak banyak orang bisa mendapatkannya walaupun banyak yang belajar. Karena itu adalah intisari daripada ilmu. Intisari daripada ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, orang itu akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah menyatakan sifatnya para ulama itu, yang sebenar-benarnya ulama adalah yang takut kepada Allah. Innama yakhsha min ibadihil
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Ulama yang dimaksud adalah ulama yang memiliki ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan. Karena ulama itu kan kalau istilah sekarang murah. Dia bisa berceramah, dia bisa berkhutbah, sudah disebut ulama. Tapi hakikatnya ulama yang difirmankan oleh Allah itu enggak mudah karena harus mengamalkan ilmunya. Lah mengamalkan ilmu itu enggak gampang. Karena itu orang yang mengamalkan ilmu memiliki keistimewaan yang sangat besar. Man alima wa amila wa allama yud'a aliman fi malakutis sama. Orang yang mempelajari ilmu, mengamalkan dan mengajarkan yud'a aliman fi malakutis sama. Dan dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada pada Habib Mahdi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan beliau memiliki satu putri. Karena anak di sini walad bukan hanya laki, tapi bisa perempuan. Punya anak satu perempuan, hafizah, hafal Al-Quran. Ya. Bisa kita bayangkan, satu mencetak satu tapi istimewa. Hafizah, hafal Al-Quran. Kita doakan putrinya mudah-mudahan menjadi perempuan yang salihah, afifah, yang bisa memberikan kelak regenerasi yang terbaik untuk keluarga dan untuk umat. Amin Allahumma. Anak yang soleh, amal soleh, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kiranya beliau hafal Al-Quran itu karena apa? Atas dasar apa? Dengan beliau dengan anaknya tadi ini membaca Al-Quran, Habib Mahdi sudah mendapatkan pahalanya. Sudah mendapatkan pahalanya. Belum lagi anaknya mendoakan orang tuanya. Dan kita tahu orang yang hafal Al-Quran itu dikatakan oleh Rasulullah, perbedaannya dengan para nabi itu hanya wahyu. Hanya wahyu. Karena mereka dikatakan oleh Allah ahlullah wa khasatuh, orang istimewanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada pada beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya malam hari ini menjadi pelajaran penting buat kita. Bagaimana kita harus menyiapkan kematian kita. Bukan takut datangnya kematian atau modelnya kematian, tapi bagaimana kita harus husnul khatimah. Dan kita nggak akan mungkin bisa husnul khatimah kecuali kita membiasakan dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tentunya kita harus menghindar dari segala sesuatu yang bisa membuat kita su'ul khatimah. Lah segala sesuatu yang bisa membuat kita su'ul khatimah itu diantaranya yang sekarang hampir terjadi di masyarakat kita adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini menjadi penyebab utama su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan buruk, dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uququl walidain, anak yang durhaka kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua itu perintah yang sangat agung. Dan itu Allah perintahkan setelah kita diperintahkan untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah memerintahkan kita jangan beribadah kecuali kepadaku, jangan sekutukan aku dengan apapun, katanya Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lah, kalau
Allah perintahkan berbuat baik kepada orang tua setelah memerintahkan kita untuk tidak beribadah kecuali kepadanya, itu berarti bukan perintah biasa, bukan perintah yang kecil. Karena itu uququl walidain ini nggak akan mungkin bisa memberikan apapun kemanfaatan untuk kita seberapapun besar amal kita. Nyumbang masjid, nyumbang fuqara wal masakin, nyumbang anak-anak yatim, tapi durhaka kepada orang tua, la yanfa' ma'ahunna amal. Tidak akan bermanfaat amal kita. Sedikit pun nggak akan bermanfaat. Kenapa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli qiyamul lail, kalau durhaka kepada orang tua, insya Allah di penghujung akhirnya untuk melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak akan mampu. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nggak akan mampu. Sholat berjamaah di masjid, iktikaf, hatam Al-Quran setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi kalau durhaka percuma. Jangan main-main. Kadang kita menganggap durhaka itu kalau mukul, kalau kita mengatainya, padahal Allah melarang kita untuk membentaknya atau mengatakan wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Jadi kalau kita diperintahkan orang tua, jangan pernah kita mengatakan enggak, nanti. Perintah orang tua langsung berdiri. Dan itu sudah nggak ada di anak-anak kita zaman sekarang. Kebanyakan mereka sudah menentang orang tua, apalagi kalau sudah megang HP. Ya, kalau sudah megang HP, orang tua ngomong nggak dengar. Ini bahaya, menyebabkan su'ul khatimah. Itu harus kita hindari. Yang kedua, yang menyebabkan su'ul khatimah ketika azan kita berbicara. Dan ini banyak. Azan di masjid, dia di samping masjid, dia nggak berhenti, tetap ngobrol, berhenti. Penyebab su'ul khatimah. Justru kalau kita mendengarkan dan menjawab, kemudian kita berdoa dengan doa yang diajarkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhir, itu berhak kita mendapatkan syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi penyebab su'ul khatimah yang harus kita hindarkan agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa beliau di masa kehidupannya, baik itu dari yang disengaja ataupun tidak, dan semoga Allah angkat derajatnya dan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya, khususnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semoga para habaib kita, para ulama kita dipanjangkan umurnya dalam sehat wal afiah, dapat terus membimbing kita, mengajarkan kepada kita yang benar, dan mengajarkan kepada kita yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat mereka kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang dicintai dan menghidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. Allahumma inna nas'aluka mujiba rahmatik wa azaima ma'rifatik. Hadza minni wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.